Iya tuh, kata Edis, Yesus punya Tuhan. Orang Islam bilang Yesus punya Tuhan. Nah, berarti sama. Logika macam apa ini? Apakah orang Islam mengatakan Yesus punya Tuhan dengan yang saya maksud Yesus punya Tuhan itu sama? Nggak sama. Di dalam Al-Quran, Isa itu punya Tuhan, namanya Allah. Sementara di dalam Alkitab, Yesus punya Tuhan, namanya Yahweh, Bapa di surga. Kan nggak sama. Gimana? Apakah kalau mengatakan Yesus punya Tuhan, logikanya Islam jadi benar? Logika macam apa ini? Kemudian, Yesus Nabi, ini logika-logikanya Don Ditan. Yesus sujud. Yesus disunat, Islam sujud, Islam disunat. Ah, berarti Yesus Islam. Ini kan logika-logikanya orang Islam yang sudah menular kepada sebagian orang-orang Kristen. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sujud menyembah Bapa, apakah itu membuktikan bahwa Islam itu benar? Kan tidak. Kalau kita mengakui, ya Tuhan Yesus disunat, apakah itu membuktikan bahwa Islam benar? Ini logika macam apa gitu loh. Itu tidak membuktikan sama sekali bahwa Islam itu jadi benar. Itu yang saya coba jelaskan sama orang-orang Islam. Ketika Tuhan Yesus berdoa, apakah itu membuktikan bahwa Islam benar? Enggak. Saya melihat banyak orang-orang Islam ingin membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak membuktikan apa-apa terhadap Islam. Ada orang Islam berdebat sama orang Kristen. Debatnya begini, Yesus utusan nggak? Mati-matian orang Islam yang ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus utusan. Si Kristennya mati-matian menolak dia Yesus utusan. Tahu nggak di dalam pikirannya dia apa? Di dalam pikiran dia ada rasa traumatik. Kalau dia akui bahwa Yesus utusan, maka di dalam pikiran dia Islam itu jadi benar. Nah, orang Islam sama, dia berpikir begitu. Dengan membuktikan Yesus utusan, maka Islam benar. Ini dua-duanya goblok. Gitu loh. Pertama-tama, yang saya sayangkan itu adalah orang itu tidak mengerti saya itu berdiri di mana begitu. Fokus saya itu belum ke situ dulu. Saya itu membaca Injil. Injil kita itu kan ada 4. 3 Injil itu berbicara tentang Yesus sang anak manusia. Satu-satunya Injil yang berbicara bahwa firman menjadi manusia itu adalah Injil Yohanes. Cuma 1. Yang 3 itu berbicara tentang Yesus sang anak manusia. Gitu. Dan dia di depan. Artinya harus pelan-pelan dulu. Nah, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, saya pengen membuat ini orang-orang Islam ini menerima dulu. Menerima Yesus sebagai manusia, sebagai nabi. Menerima Yesus sebagai sang Mesias itu dulu. Itu saja ditolak loh. Itu saja ditolak. Bagaimana kita mau memberitakan Yesus yang ilahi, yang manusia saja nggak diterima kok, orang malah lebih senang ngikutin orang yang dalam kuburan, kan gimana? Itu dulu, dari situ nanti tahap selanjutnya. Nah, ketika saya memberitakan itu, banyak orang berpikir bahwa saya tidak percaya dengan Yesus yang ilahi. Banyak orang berpikir begitu. Padahal saya itu tidak mau membahas yang berat dulu, sedangkan yang manusia aja ditolak kok gimana? Nah, ketika saya memberitakan begitu, muncullah orang-orang yang menolak kemanusiaan Yesus. Menolak Yesus sebagai hamba Tuhan. Banyak, Justin. Itu mata pisau, ya. Yesus hamba, gila kau katanya. Dan banyak orang-orang Kristen. Saya nggak setuju. Makanya saya sempat ngomong ke Pak Edi, ke Pak Bongo dan Pak Lidara. Bahkan belum lama saya mengatakan loh, saat ini pelayanan Yesus masih berlangsung. Masih sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih menjadi hamba Bapa di surga. Bahkan nanti akan diutus lagi oleh Bapa ke dunia. Datang kedua kali. Ya, betul. Ya, gitu tapi jangan di framing seolah-olah kita terlalu menekankan kemanusiaan Yesus yang tidak. Ya, oke. Tidak, gitu loh. Jadi makanya itulah yang disalahpahami oleh orang, Justin. Seperti itu. Jadi kita jangan menolak Yesus sebagai hamba. Dia imam besar sampai selama-lamanya. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Gitu loh. Oke, seperti itu clear ya.